Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Razak Alam. Di sini saya dengan Bapak Mulyana. Lokasinya itu ada di Desa Cibuntu, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Kuningan, ya Pak. Jadi di sini kan Desa Cibuntu terkenalnya dengan desa wisata. Apa yang ada di Desa Cibuntu tersebut, Pak? Baik, terima kasih sebelumnya sudah berkunjung ke Cibuntu ya. Apalagi tadi ada niatan membantu bagaimana memperkenalkan Cibuntu ke khalayak umum gitu ya. Yang pertama saya perkenalkan dulu, saya Mulyana ya, sudah tadi sampaikan. Pertanyaan tadi intinya adalah Cibuntu ini sebenarnya sebuah desa yang dulunya desa biasa seperti umumnya, desa-desa lain. Nah, tetapi sekarang sudah mendapat julukan tambahan Desa Wisata Cibuntu. Nah, mungkin saya sedikit kilas balik. Desa Cibuntu ini awalnya adalah selaku penggagas tanah atau sebagai motivator atau motivasinya, diantaranya itu adalah ada tokoh-tokoh muda Cibuntu yang merantau di Jakarta yang peduli terhadap desanya ya. Diantaranya saat itu ada saya sendiri Mulyana, ada Pak Haji Jojo, ada Pak Yahya, ini ditambah Pak Dede. Ada satu keinginan bagaimana sih kita membangun sebuah desa ya. Dalam artian saat itu kan kita berpikirnya kepada menjadi objek wisata, karena kita merasa Cibuntu itu alamnya bagus saat itu. Nah, jadi singkatnya saat itu kita berembuk bagaimana nyari tetap apapun pada ahlinya. Nah, salah satunya kita ternyata ketemu dengan salah satu tokoh di Trisakti, Sekolah Tinggi Trisakti Polres Jakarta, yang masuk Dr. Azril ya saat itu dan tim. Kita sampaikan punya desa. Nah, singkatnya dari tim STP Trisakti Jakarta, tahapannya melakukan survei ke Cibuntu. Nah, ternyata kriteria daripada konsep desa wisata itu sudah ada dalam keilmuannya kan gitu. Nah, ternyata dari hasil kajian atau survei tim tadi yang dari STP Trisakti menyatakan bahwa Cibuntu itu layak menjadi desa wisata. Meyakinkannya itu nggak mudah untuk masyarakat ya. Jadi saat itu tim melaporkan kepada pemerintah desa, kepada kepala desa bahwa Cibuntu layak menjadi desa wisata. Tapi Pak Kepala Desa saat itu tidak langsung mengiyakan. Dia minta waktu bagaimana supaya yang menjawab itu kesiapan dari Cibuntu menjadi desa wisata adalah seluruh masyarakat. Nah, itulah karena ternyata konsep desa wisata ini adalah berbasis masyarakat. Jadi semua harus terlibat di dalamnya, seluruh elemen masyarakat. Nah, saat itu berapa kali pertemuan dari berbagai masyarakat, lapisan masyarakat ya, di mana disampaikan ternyata hasil dari akhir kesepakatan bahwa sepakat seluruh masyarakat Cibuntu siap untuk dijadikan konsep desa wisata. Mungkin itu kalau singkatnya ya. Berarti Desa Cibuntu itu terbentuk sudah berapa tahun, Pak, desa wisatanya? Kalau desa wisata soft launching kita di 2012 ya. Tapi kalau mulainya mungkin 2010. Berarti memakan waktu yang mulainya 2010. Jadi artinya dengan waktu yang panjang itulah untuk menjadi mengkonsep seperti itu. Berarti Desa Wisata Cibuntu ini sudah berdiri 10 tahun. Di sini itu masih terkenal banyak objek wisatanya. Seperti contohnya seperti apa, Pak? Salah satunya gini. Kalau konsep desa wisata yang kita tonjolkan adalah bagaimana kita bukan menjual ya, tetapi memperkenalkan kearifan lokal. Kearifan dari desa ini. Iya betul, dari sisi keseniannya, dari kebudayaannya, dari kulinernya, kemudian juga alamnya. Nah, dari berbagai hal ya yang sifatnya kearifan lokal. Untuk di desa ini ada seperti apa aja, Pak? Contohnya kita lebih kepada konsepnya bagaimana masyarakat itu mengenal kampung. Jadi konsep kita tuh bagaimana yang dari kota itu pulang ke kampung. Nah, jadi mereka nanti berinteraksi dengan yang punya rumah, ya, yang punya homestay kan gitu. Nah, jadi sebagai info saja di Cibuntu itu ada 80 homestay, sekitar 110 kamar. Nah, di mana itu udah masyarakat semua. Nah, jadi nanti mereka sampai Cibuntu ini kita
kita ikut sertakan berbagai atraksi. Mereka bisa belajar angklung, ya belajar tari, kemudian juga ada pawai obor kan gitu. Kemudian juga mereka nanti ada kita ajak mengenal ya kehidupan para petani ke sawah kan gitu. Bahkan mereka sendiri kita ajak untuk bagaimana misalnya menanam padi dan lain-lain termasuk ternak kan gitu. Itu sebagai konsep dari desa wisatanya kan gitu. Nah, kemudian penunjangnya salah satu setelah para tamu ini menikmati suasana desa, nah baru mereka kita akan ajak untuk mengunjungi penunjang desa wisata Cibuntu. Nah, salah satunya yang tadi tanyakan ya, kita ada mata air kahuripan ya. Jadi mata air kahuripan ini bisa langsung diminum kan gitu. Diminum dan gak usah khawatir, itu sudah ada uji labnya dan masyarakat Cibuntu pun sehari-hari minum isi udangnya itu. Kemudian kita juga ada kebun konservasi bambu betung namanya. Jadi dulu yang lahan kritis, nah sekarang ditanami bambu menjadi hijau. Nah, kemudian juga kita banyak sekali situs-situs berwakala ya. Ada situs Hulu Daya, Hulu Daya, Birit Daya, termasuk ada situs kahuripan kan gitu. Nah, kemudian juga sebagai penunjang lainnya, pengunjung itu masih kita bisa ajak ke namanya ada curug ya, curug Gongseng. Nah, curug Gongseng, nah di situ mereka bisa menikmati panorama pemandangan curugnya. Kalau air mungkin relatif ya, kalau kemarau seperti ini kan memang kecil, tapi batu-batuannya itu yang memang luar biasa kan itu alamnya. Nah, selain itu ada penunjang lainnya, selain homestay, kita ada namanya pagar gunung campsite ya. Jadi itu lebih kepada camping ya. Jadi para tamu yang datang ke Cibuntu itu ada dua pilihan gitu loh. Kalau memang homestay sudah penuh, cadangannya bisa ke camp kan gitu. Dimana camp ini sendiri difasilitasi sarana-sarana, ada kolam renang kan gitu. Tentunya ya toilet, fasilitas penerangan dan lain-lain. Itu diantaranya. Jadi di desa Cibuntu ini terdapat banyak objek-objek seperti objek sejarah ataupun tempat menyejukkan hati, atau seperti contohnya sumber mata air kahuripan, terus objek wisata Curug Gongseng, dan ada juga homestay yang disediakan di desa Cibuntu ini. Jadi homestay itu rumah warga agar masyarakat itu bisa saling berdampingan dengan masyarakat yang datang dari luar. Seperti itu ya Pak? Ya betul. Nah, di sini juga kan saya pernah baca tuh Pak, terkenalnya dengan Kampung Domba. Maksudnya itu seperti apa Pak Kampung Domba? Nah, Kampung Domba ini sebenarnya sebuah area khusus ya, tanah yang disediakan oleh pemerintah desa, di mana di Cibuntu itu tidak akan pernah ditemukan kandang kambing itu di dalam desa. Nah, jadi semua dialokasikan ke satu area. Nah, sehingga tentunya saat itu himbauan supaya udara tuh nggak tercemar. Betul, tidak tercemar. Nah, sehingga seiring dengan konsep desa wisata, nah tadi dijadikan juga destinasi. Jadi makanya kita konsep menjadi, karena kalau kita lihat di sana itu ya memang seperti perkampungan gitu. Jadi banyak sekali yang terjebak. Dari kejauhan disangkanya kampung kan gitu. Ternyata sampai sana yang menyambutnya adalah kambing atau sorombe kan gitu salah satunya. Nah, itu dan nanti si pengunjung biasanya kita ajak untuk interaksi dengan kambingnya itu sendiri, misalkan ngasih makan kan gitu, kemudian mengenal secara edukasinya, sistem pengolahan pupuknya atau kambingnya menjadi pupuk organik dan lain-lain kan gitu. Itu mungkin. Jadi Kampung Domba itu dikarenakan mungkin karena warganya itu tidak ingin udara tercemar di desanya, maka ada sendiri tanah yang luas untuk menjadikan kandang-kandang kambing, sehingga semua kambing yang ada di desa itu yang punya pemilik warga desa itu dijadikan satu. Makanya disebut Kampung Domba. Mungkin orang melihat dari luar itu dari jauh kelihatan seperti kampung. Jadi pas ketika masuk itu sebenarnya adalah kandang kambing semuanya, seperti itu, Bapak. Nah, untuk biaya masuk di sini tuh untuk objek wisatanya seperti yang ke Curug Gongseng atau apa itu berkisar berapa? Baik. Untuk biaya, kebetulan juga perlu saya sampaikan ke para para tamu yang mungkin akan kunjung ke Cibuntu, punya informasi tentang biaya-biaya ke Cibuntu. Pertama yang perlu kami sampaikan, Cibuntu dikelolanya itu oleh namanya itu Pok Darwis ya, kelompok sadar wisata ya. Di mana Pok Darwis itu adalah sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah desa Cibuntu yang bertugas
pengelolaan dari desa wisata Cibuntu, termasuk objek-objek penunjangnya kan gitu. Nah, salah satunya untuk harga untuk pengunjung harian ya. Tiket masuk itu ada 2 pintu ya. Pintu pertama untuk mereka mungkin mau ke Curug, menikmati kahuripan dan lain, itu Rp5.000. Nah, tapi kalau untuk ada juga penunjangnya kolam renang itu Rp15.000 ya. Dan paket-paket menginap di kita untuk 2 hari 1 malam, misalkan itu sudah sebulan saya perkenalkan ya, sebulan di tim pemasaran nih Cibuntunya nih kan. Jadi nggak apa-apa ya, sedikit banyak cerita ya. 2 hari 1 malam itu kita ada yang paketnya itu Rp395.000, sudah termasuk nginap 1 malam ya, kamar isi 2, 3 kali makan, kemudian juga ada nanti belajar tari, ada jogging trekking kan gitu, kemudian juga menyaksikan kesenian. Nah, tapi ada minimalnya, minimal itu 50 peks atau 50 orang kan gitu. Nah, termasuk nanti paginya kita ajak untuk melihat tadi ke kandang kambing, kegiatan di sawah dan lain-lain kan gitu. Mungkin itu sedikit informasi Cibuntu. Berarti untuk kalian yang ingin berkunjung ke desa wisata Cibuntu dan menginap 2 hari semalam, itu diperkenakan biaya sebesar Rp390.000. Jadi di sini tuh kita akan banyak belajar tentang kebudayaan, seperti contohnya tarling atau permainan musik ya Pak, angklung, ya, belajar main suling, dan angklung dan lain-lain. Terus juga nanti di sini tuh akan diajak ke trekking ke atas yang di Curug Gongseng dan lain sebagainya. Juga diperkenalkan sejarah-sejarah yang ada di sini. Jadi buat kalian yang ingin berlibur di sini itu sangat bermanfaat untuk menambah wawasan kita gitu. Jadi seperti itu. Lalu Pak, bagaimana para masyarakat yang di sini itu bisa kompak? Karena kan menyatukan sebuah masyarakat yang ada di desa ini kan lumayan susah lah, ibaratnya seperti itu Pak. Pertama tadi ya, pertanyaannya bagus itu. Kembali ke yang awal kita sampaikan, sebelum dikonsep menjadi desa wisata, itu seluruh komponen masyarakat Cibuntu itu diajak untuk diskusi dulu ya, dan pada akhirnya mereka konsep yang sudah dibuat oleh Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Jakarta itu ditawarkan seperti ini, setuju nggak gitu. Nah, ternyata semua menyatakan setuju. Nah, sehingga pada saat pelaksanaannya itu sangat mudah karena di awal sudah ada diskusi-diskusi dan mereka paham. Tergantung mungkin tugasnya ya keahlian masing-masing kan gitu. Seperti itu kalau konsep masyarakat itu ikut terlibat di dalamnya kan. Jadi cara menyatukan sebuah masyarakat yang ada di desa di sini itu saling berkumpul, saling bermusyawarah sehingga masyarakat itu satu pemikiran. Dan memang caranya itu cara yang mudah ya Pak bagi warganya juga, dan masyarakatnya juga merespon dengan baik sehingga desa ini mampu berkembang pesat seperti yang sekarang ada gitu. Nah, untuk masyarakat yang keluar ke desa itu akan misalkan dia udah punya perkembangan Pak, misalkan skillnya dia berkembang, apakah akan dimanfaatkan lagi di sini? Yang pasti sih sudah terrealisasi ya. Jadi banyak sekali sekarang perantau-perantau yang tadinya di Jakarta, di kota-kota besar lainnya itu banyak kembali ke Cibuntu ya. Untuk di Cibuntunya mereka juga ikut beraktivitas di berbagai bidang, tentunya kaitan dengan desa wisata tadi. Termasuk saya sendiri itu hampir 25 tahun merantau di Jakarta ya. Nah, sekarang kembali ke Cibuntu kan gitu, kelahiran dan sekarang ikut nimbrung, ikut berpartisipasi bagaimana sama-sama dengan masyarakat mengembangkan desa wisata Cibuntu ini. Jadi di desa wisata ini kita ngeluarin duit itu untuk masyarakat dan dikelola oleh masyarakat, bukan oleh pemerintahan luar ya Pak. Berarti langsung dari desa untuk masyarakat. Iya betul. Kontribusi untuk masyarakat. Iya. Nah, kalau di sini kan ini kan dulunya Pak belum ada kolam renang kan ya Pak. Ini inisiatif atau apa Pak? Bagaimana? Pertama berawal dari sebenarnya simpel saja. Dulu ini adalah area pertambangan galian C ya, penambangan pasir, di mana sudah umum lah kalau selesai penggalian kan meninggalkan lubang-lubang yang terawat lah kan gitu, dan mengerikan tadi itu, yang tentunya malah intinya gersang lah. Tidak, akhirnya salah satu tokoh
Cibuntu, Putra Cibuntu, Pak Haji Jojo itu punya semacam pemikiran lah. Dia diskusi dengan ahlinya bagaimana menghijaukan kembali lah, kan gitu. Ternyata salah satunya adalah ya tentunya dengan konsep yang sekarang kita lihat sendiri gitu. Jadi akhirnya kita buat ini tempat area camp kan gitu. Dan sangat lama sekali nih untuk proses sampai rata seperti ini dan hijau seperti ini kan gitu. Memerlukan waktu yang luar biasa kan itu, kurang lebih 6 bulan itu untuk meratakannya saja kan gitu. Nah, dan sekarang sehingga setelah ini menjadi penunjang desa wisatanya kan gitu. Jadi di sini itu area kolam renang dulunya itu lahan pertambangan pasir, penggalian pasir lah intinya seperti itu. Dan kebetulan penggalian pasirnya itu berhenti sehingga ada inisiatif dari warga desa untuk membuat sebuah kolam renang. Jadi pengunjung di sini juga bisa menikmati kolam renang tersebut. Seperti itu. Ya, betul. Dan mungkin saya tambahkan sedikit bahwa konsep yang di sini sebenarnya lebih kepada camp ya, camping. Yang jelas kolam renang ini adalah sebagai fasilitas. Jadi nanti para tamu yang akan nginap di sini dengan konsep glam camp ini, mereka difasilitasi dengan kolam renang. Dan nggak usah khawatir, tidak perlu grup. Keluarga pun kita siap untuk menerima ya, untuk bagaimana mereka yang biasa mungkin di hotel merasakan konsep di outdoor ya, dengan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Karena di sini nanti juga konsep camp yang kita tawarkan selalu tidak lepas dari konsep desa wisata, seperti penyajian menunya, kemudian atraksi keseniannya kan gitu. Kemudian juga ada jogging, trekking dan lain. Mungkin itu salah satunya. Dan mungkin saya lupa tadi menyampaikan untuk glam camp di sini itu harga per orang atau per pax-nya itu 395.000. Udah fasilitas difasilitasi oleh sini ya Pak? Iya, nanti di dalamnya sudah ada bed, ada selimut, kemudian juga ada ada bantalnya, ada penerangannya, dan kopi teh khas ini udah kita siapkan, termasuk snack-snack tradisional kan gitu. Seperti contohnya Pak, kan ada makanan tradisional. Contoh makanan tradisional Cibuntu itu seperti apa? Tentunya karena kita hidup di desa ya, jadi sehari-hari di desa ya simpelnya seperti kalau sayur asem, lalaban kan gitu, kemudian ikan asin, dan kemudian juga ya ayamnya ayam kampung ya kan gitu. Termasuk misalkan kalau lagi musim rebung, nah itu salah satu menu yang kita sajikan juga ada sayur rebung atau urap rebung gitu. Nah kemudian minumannya kita punya khas juga, namanya untuk welcome drink ya, minuman selamat datang tuh ada namanya jasre. Jadi ada jahe dan serai ya. Dan dengan biasanya snacknya ciren. Ciren itu adalah asidan ciren. Karena Cibuntu kebetulan memang penghasil ubi lah para petaninya. Nah untuk kesenian tersendiri itu Pak, ada apa saja kesenian yang di sini? Kan Bapak tadi itu kan menyebutkan ada angklung, tarian. Selain itu ada apa saja Pak? Kesenian tradisional yang ada salah satu adalah kocapi suling, kan? Kemudiannya angklung, bermain suling kan gitu. Kemudian juga ya seperti contohnya genjring dan lain-lain lah kan gitu, yang lebih ke tradisional. Terus juga saya tadi itu kan melihat ada yang sedang pembelajaran bahasa Inggris, itu program apa Pak? Nah itu salah satunya, jadi sekarang kita lagi fokus ke SDM ya, terutama kita fokusnya kepada anak-anak muda. Nah itu tadi adalah anak-anak Karang Taruna, karena kebutuhan juga, karena pengunjung ke Cibuntu ini sudah bukan lokal lagi, tapi juga internasional. Jadi perlu kan akhirnya dibekali dengan perlu bahasa Inggris gitu. Karena kadang saat tamu-tamu asing datang, kita awal dulu tuh kesulitan dengan penerjemahnya gitu. Nah ini program pemerintah desa Cibuntu, bagaimana dia fokus juga membina, membangun anak supaya wawasan dan SDM semakin berkembang dan meningkatkan gitu. Jadi di desa wisata Cibuntu ini sungguh bagus untuk masyarakat yang ingin datang gitu, karena mereka juga dibekali dengan pembelajaran dan mereka juga sudah terlatih, mereka enak diajak berbicara atau apa.
Jadi kalian yang ingin datang ke sini itu sangat-sangat direkomendasikan bagi kalian yang ingin datang dan ngecamp atau seperti apa. Ketika di sini itu kita akan belajar banyak budaya. Kita juga mengenal beberapa budaya yang ada di sini. Seperti contohnya angklung, tarling ya Pak ya. Bukan taling, suling. Suling yang seperti suling itu. Jadi di sini itu memiliki budaya dan ciri khas masing-masing. Pada umumnya tidak seperti desa-desa yang lain, karena di desa sini sudah disebut desa wisata, dan desa di sini itu sudah terkenal bahkan bukan nasional lagi melainkan internasional, seperti itu ya Pak. Betul. Jadi mungkin sekarang saya sudahi saja pertanyaannya Pak, dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila mengganggu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.